Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam saudara ternak, salam peternak Indonesia. Oke rekan-rekan, ini di bulan Desember ya, mendekati tahun baru dan hari raya Natal bagi umat Kristiani. Jadi rekan-rekan, di saat inilah kita harus persiapan panen rekan-rekan. Jadi untuk di tanggal 20-an nanti kan ada hari raya Natal, biasanya juga banyak pakai ayam kampung. Dan di tanggal 1 Januari itu tahun baru juga biasanya banyak dipakai ayam kampung rekan-rekan. Jadi kita harus sudah persiapan. Kalau di kandang saya ini udah persiapan untuk persiapan panen. Ini ada sekitar 3 kandang rekan-rekannya. Ada sekitar 100-an kayaknya. Jadi di saat inilah kita harus persiapan panen rekan-rekan. Jadi jangan sampai kita panen tapi waktunya nggak tepat. Untuk itu kita harus tahu kapan waktu kita panen, kapan kita pengisian DOC, dan kapan kita harus pembuatan indukan, penyortiran. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi rekan-rekan ya. Banyak di komentar video saya ada rekan-rekan kita yang menanyakan, Mas, gimana sih penerangan di kandang Mas? Oh, jadi untuk penerangan di kandang saya untuk lampu besar di kandangnya cuma pakai 3 rekan-rekan. Jadi yang pertama itu di depan ini, di depan mesin. Nah, ini satu. Di sini ya. Jadi ini untuk penerangan box DOC dan mesin-mesinnya. Ini untuk penerangannya. Yang kedua di ujung sini, di ujung sana rekan-rekan, itu pakai lampu kuning saja. Untuk penerangan di tempat air minumnya biar nggak kemasukan tikus atau apalah. Biar kandang-indukan dan kandang di sebelah sini itu juga penerangannya ada. Jangan sampai gelap sama sekali. Yang ketiga ada di sana rekan-rekan, di tempat box 2 tingkat saya di kandang pembesaran. Ini kan nggak pakai lampu lagi, jadi kita tinggal pakai 1 lampu saja. Ini jadi penerangannya udah ada, dia bisa makan juga kalau malam. Dan untuk penerangan di kandang indukan saya yang 2 baris ini, nah, jadi 1 lampu itu berguna untuk banyak kandang. Nggak mesti kita harus 1 kandang 1 lampu, itu kita boros namanya rekan-rekan. Jadi kita harus lihat situasi. Ini kan penerangan lampunya sekitar 16 atau 18 watt. Jadi bisa untuk penerangan sampai ke ujung sana. Jadi indukannya juga nggak gelap benar. Dan bisa untuk penerangan untuk kandang-kandang yang di sini. Nah, ini ada sekitar ini kan 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11 kandang. Jadi bisa untuk penerangannya. Dia juga bisa untuk makan malam, saat malam kan bisa makan. Untuk tikus pun nggak berani jadi kalau terang kayak gini. Sebenarnya kegunaan lampu ini sendiri rekan-rekan ya, ini untuk penerangan sekaligus sebagai pencegah ada tikus yang menyerang ayam kita. Biasanya kalau ayam umur sekitar 3 minggu itu rawan atas serangan tikus rekan-rekan. Kenapa? Karena tikus itu kalau ayamnya nggak ada lampu gelap, itu tikus berani. Kalau ada penerangan lebih terang, tikus nggak akan berani nyerang anak ayam kita rekan-rekan. Itulah konsekuensinya biasanya kenapa banyak sekali peternak yang nggak pakai lampu, setelah itu anak ayamnya mati, jelas matilah diserang tikus. Indukannya pun nggak, walaupun rekan-rekan pakai yang indukan, dibawa indukan anak ayam, itu nggak efektif. Indukannya nggak tahu malam-malam itu nggak kelihatan. Jadi lebih baik kita pisahkan, kita buat penerangan, dan itu insya Allah akan aman rekan-rekan. Akan aman dari serangan hama tikus itu. Saya juga di kandang saya tetap ada tikus. Udah saya basmi, nanti ada lagi, tetap kayak gitu sirkulasinya. Karena kan di daerah saya ini di dekat perkebunan, di dekat ujung kampung, udah masuk lahan saya ada perkebunan juga. Jadi lahan tikus itu pasti ada di dekat-dekat pohon-pohon lain, di dekat mana. Jadi pasti ada tikus itu, kita basmi, ada lagi, tetap harus kita basmi. Tapi itulah, ini emang itu ada sirkulasinya, rantainya.
Kalau anak ayam di kandang saya, alhamdulillah nggak ada itu yang dibantai tikus. Alhamdulillah. Yang ketiga rekan-rekannya, saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan, jangan sampai telur rekan-rekan dibantai tikus. Jangan sampai. Jadi walaupun rekan-rekan ada pencahayaan kayak gini, ini untuk telur. Misal diisi dalam bak kayak gini, ada telurnya. Rekan-rekan harus tutup pakai kertas kayak gini. Setelah telurnya. Ini biasanya kalau rekan-rekan buka kayak gini saja, ini akan ada tikus yang berani untuk makan telur kita. Percayakan saja, saya sudah pengalaman. Jadi ada satu kali saya nggak tutup ya, ternyata ada yang satu pecahnya telur saya. Jadi kalau rekan-rekan bagusnya setelah ada telur saya akan tutup dan tahan pakai apalah, biar kalau saya pakai tempat kayak gini, tahannya saya tahan biar tikusnya nggak berani lagi. Itulah kegunaannya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus mempelajari satu persatu. Itulah kegunaan saya menerangkan kepada rekan-rekan yang milih mau pelihara ayam dari indukan atau DOC bang, mas. Jadi saran saya peliharalah ayam dari DOC. Karena dari situlah rekan-rekan akan belajar gimana cara perawatannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Disitulah semuanya rekan-rekan. Percayakan sama saya. Itu akan menjadi pengalaman yang berharga untuk kita selanjutnya. Karena kalau kita udah sukses pelihara DOC itu, insya Allah kedepannya kalau pelihara indukan lebih gampang. Lebih gampang pelihara indukan. Pelihara yang susah itu pelihara dari DOC. Kita harus tahu gimana ayamnya. Kita harus tahu kapan ayamnya makan. Kita harus tahu vitamin ayamnya. Setelah besar-besar, makin besar, kita akan ngerti. Oh, ini vitamin untuk anak ayam. Ini vitamin untuk penjagaan penyakit, ini vitamin untuk indukan. Jadi kita harus tahu semuanya rekan-rekan. Pakannya apa, gimana perawatannya, pembersihan kandang gimana. Jadi itu semua kita pelajari dari kalau kita pelihara dari DOC. Jadi itulah rekan-rekan yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan pengalamannya. Jadi untuk selanjutnya rekan-rekan, kalau ingin ada bertanya silakan di kolom komentar. Biar kita bahas sama-sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tonton update video selanjutnya. Terima kasih. Salam saudara ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.